Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Terus kita akan mengabarkan seputar timnas Indonesia, juga Liga 1 ya yang akan bergulir. Ini terkait juga timnas Indonesia yang gagal lolos seperti 2 tahun yang lalu ya. Gagal lolos ke semifinal. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel Bung Jelo Custen untuk mendukung kita terus menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari yang akan tayang kepada Anda. Dukung timnas Indonesia, dukung timnas Indonesia, dukung timnas Indonesia dengan cara like dan subscribe channel Bung Jelo Custen. Oke, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Bung Jelo Custen, pada PSSI dan pada pada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Oke. Kegagalan timnas menuju semifinal seperti yang sudah terjadi ya, ini adalah bukan sesuatu yang memalukan ya. Saat bertandang ke Singapura, saya rasa Singapura bermain cukup positif, tidak banyak ulah yang dilakukan pemainnya. Ini memang ya kita melihatnya seperti tim-tim Eropa yang bertanding ya, cepat, lancar dan luar biasa. Bahkan bagaimana pada babak pertama Indonesia menekan, namun attempt-nya lebih banyak Singapura ya, attempt, dan yang menyasar ke gawang juga sama 2. Nah ini masih belum beruntung bagaimana cara Indonesia menjebol gawang timnas Singapura ya pada babak pertama. Namun pada babak kedua semua serangan dilakukan pada awal babak kedua. Sebuah Tom Hee, kemudian Donny Tri, Pamungkas, dan akhirnya Ragnar Ruatmangun. Meskipun tendangan pertama gagal dapat diblok, namun tendangan kedua dapat langsung tembus ke gawang Singapura. Betapa sulitnya Mitchell Baker ya, memang gimana ya, mereka sudah paham untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain kita ya. Saya udah bilang jangan terlalu fokus pada Tom Hee, namun juga pemain-pemain yang lain, Leandro Rendes, Ragnar Ruatmangun juga nggak bisa umpan ya, selalu dapat diblok pemain Singapura. Dan ini yang mengejutkan banget ya buat kita, bagaimana seorang sebenarnya umpannya sepele. Terjadi miskomunikasi antara Rizky Ridho dan juga Cahya Supriyadi dalam Ridho mau melepaskan atau enggak, namun Cahya maju ya, udah bola lepas langsung Ilhan, anak dari legenda Singapura ini mencetak gol. Ilhan luar biasa dan 1-1. Secara poin peringkatnya poinnya itu adalah Singapura berada di posisi ke-8 rankingnya, nilainya, sedangkan timnas Indonesia di 7. Ya udah deh, gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian timnas Kamboja dibantai sama Vietnam ya. Kalau kita melihat kegagalan timnas Indonesia, banyak hal yang dilakukan. Contoh pemilihan pemain. Saya pikir memang pemain-pemain kita ya yang ada di Liga 1 memang kualitasnya jauh berbeda dengan pemain-pemain kita yang ada abroad di klub-klub luar negeri ya. Kemudian juga saya pikir Sandy Walsh tidak pakai, mungkin saja ini ada cedera yang dialami Sandy Walsh, sehingga dalam kesempatan kali ini pun tidak dimainkan oleh John Hetman ya.
Tapi ya gimana ya, nanti kita akan buka peluang bagaimana kita mengkritik John Herdman dalam starting 11, kemudian juga bagaimana banyak hal ya yang akan kita sampaikan terkait juga ya gimana ya, pemain ya itu aja yang di Liga 1 gak bisa milih yang berkualitas. Belum ada pemain yang bisa menggantikan peran dari Joel Pesci di tengah, kemudian Tom Hay, belum ada yang bisa. Ivar Jenner, McClough masih susah, masih sulit untuk bersaing di lini tengah timnas Indonesia. Kita bisa melihatnya meskipun kerja keras ya. Bahkan Ivar Jenner tadi ketangkep dapat kartu kuning gitu ya. Nah, McClough juga sama, kartu kuning, dan itu udah kartu kuning terakhir buat timnas Indonesia karena timnas gak lolos ke semifinal. Oke, selamat buat Singapura dan Vietnam yang udah merangsek ke semifinal, dan kita akan berjumpa kembali pada 2 tahun lagi ya. Tentu saja banyak sekali yang akan dilakukan PSSI setelah laga yang berimbang 1-1 ya, Indonesia melawan Singapura. Banyak sekali yang harus diperbaiki dari John Herdman terkait juga ini gimana ya kalau kita milih pemain gitu ya. Ricky Kambuaya nggak dimasukkan, aneh ya. Ricky Kambuaya nggak dimasukkan ya, bagus loh sebenarnya. Namun ya udahlah, itu pilihan, semuanya pilihan dari John Herdman, nggak bisa kita salahkan karena pelatih yang menguasai pemain-pemain yang ada di timnas itu sendiri. Kemudian juga banyak hal yang kita bisa cerna dari pertandingan saat Indonesia, bagaimana umpan-umpan ini salah juga ini. Ketika Tom Hay di blok ya, di blok itu pemain seperti Eliano Rendes, kemudian Ragnar Uratbangun itu pun susah untuk memberikan umpan panjang, umpan crossing ya. Kemudian juga Beckham Putra dimasukkan juga sama ya. Sadil Ramdhani juga sama. Ini apa ya? Nggak bisa gitu loh menggantikan umpan-umpan seperti yang dilakukan Tom Hay, yang akuratnya bagus banget ya. Berkali-kali dia mencoba untuk, apalagi pada babak kedua Rizky Eka dikasih umpan matang, tinggal berhadapan dengan kiper atau dia bisa mengumpan ke Matthew Baker, namun Michelle Baker, namun nggak diumpan gitu ya. Udahlah, kita udah kalah, kita nggak lolos ke semifinal, dan ya nasi udah jadi bubur, begitu aja ya. Kita akan bagaimana ini nasib timnas Indonesia, nggak lolos. Malu saya. Aduh, jadi pelajaran ya buat John Herdman, dievaluasi apakah PSSI harus mengevaluasi John Herdman atau enggak ya. Itu tergantung dari PSSI. Namun saya harapkan John Herdman tetap dipertahankan karena ini adalah masa depan timnas Indonesia menuju 2030 Piala Dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan dari Jakarta saya Jelo Custen harus undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.